wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah itu ibu akan mengabsen ya. Fikriyandini, ada? Ya. Satnawati, Santi, ada? Nah, alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam mengikuti mata pelajaran hari ini, diberikan kesehatan ya oleh Allah dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Tentang akidah Islam. Nah, akidah Islam itu ada yang ingat? Adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah lah, seperti itu. Nah, di pagi hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu apa saja? Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Apa itu pengertian sifat wajib? Sifat yang wajib atau pasti dimiliki oleh Allah yang menunjukkan kesempurnaannya. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada sifat mustahil Allah. Nah, apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah yang menunjukkan kekurangannya. Nah, sifat jaiz, apa itu? Sifat yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan Allah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat wajib Allah. Berarti itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Sifat menjadi 20 lah. 20 itu dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama itu nafsiyah. Nah, nafsiyah itu ada wujud, artinya ada. Yang salbiyah, kelompok salbiyah itu kidam terdahulu, bakok al mutakalimun hawadisi, berbeda dengan makhluknya, dia bernafsi, berdiri sendiri, wadaniyah esa. Nah, kalau kelompok ma'nawiyah yaitu kudrat, punya kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, dan yang terakhir kalam itu berbicara. Kalau ma'nawiyah, qadiran berkuasa, muridin artinya berkehendak atau menentukan, aliman hidup, sami'an mendengar, basyaran melihat, mutakaliman berbicara. Nah, kalau sifat mustahil itu ada 20. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Nah, ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada nafsiyah, yaitu kebalikan dari sifat wujud, itu artinya ada, yang artinya itu tiada. Nah, kalau salbiyah itu hudus, artinya ada yang mendahului, fana berakhir, umarsalatul hawadisi, ada yang menyamai, itiyarul ghairihi, memerlukan yang lain, ta'adud berbicara. Nah, kalau kelompok ma'nawiyah yaitu ajizun, artinya lemah, karahan terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, sambung tuli, amma buta, bakamun bisu. Nah, yang kelompok ma'nawiyah yaitu kaunuhu ajizan, zat yang lemah, kaunuhu karihan, zat yang terpaksa, kaunuhu jahlan, zat yang bodoh, mayitan, zat yang mati, kaunuhu asama, zat yang tuli, kaunuhu amma, zat yang buta, kaunuhu akama, zat yang bisu. Nah, itu. Nah, dalil tentang sifat wajib Allah itu yang berbunyi fabimma yajibu maulana ajala wa azza ishruna sifat, yang artinya maka di antara sifat wajib Allah Tuhan kita yang maha agung dan maha perkasa ada 20 sifat. Sedangkan dalil sifat mustahil Allah itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak menganut dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun yang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendak. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memikul keduanya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Nah, kalau dalil tentang sifat jais Allah itu ada di Quran surat Al-Qasas ayat 68, bisa dibaca. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhdara wa kana lahul khiyara subhanallahu ta'rafu amma yusyrikun. Yang Tuhanmu menciptakan dan bagi mereka tidak ada pilihan, maka maha suci Allah dan maha yang tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara perilaku orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama itu meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah itu pasti bersifat segala kesempurnaannya yang layak bagi keagungannya, seperti itu. Yang kedua, meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangannya yang tidak layak bagi keagungannya. Dan selanjutnya, meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jaiz, mukmin, seperti menghidupkan manusia atau membinasakan manusia lah. Yaitu ada bukti fenomena sifat-sifat Allah. Itu apa saja? Itu fenomena terjadinya alam di muka bumi ini ya. Itu kan adanya bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu maha agung, Allah itu maha tinggi lah, seperti itu. Nah, fenomena kehendak yang tinggi, fenomena kehidupan yang kita alami itu juga termasuk fenomena adanya sifat-sifat Allah ya. Kan Allah maha adil dengan segala makhluknya, seperti itu. Yang itu fenomena petunjuk dan ilham lah, seperti itu. Seperti kita kalau sedang kesulitan itu kan mestinya minta petunjuk pada Allah, itu memberikan jalan yang benar bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ditanyakan tidak? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai sifat-sifat Allah? Kalau tidak ada, Ibu akan kasih kertas. Nanti kertasnya itu diresum, didinas ya, menurut pemahaman kalian, seperti itu. Nah, apa yang tadi Ibu ajarkan tadi itu sepaham kalian itu ditulis ya. Nanti Ibu kasih waktu berapa menit seperti itu, nanti Ibu dibacakan di depan ya. Fikri yang ini buat Sandi ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk meresum ya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Yandini. Saya mau membacakan resumen yang sedang saya pahami dari pelajaran ini ya. Yang pertama itu kita wajib mengenal sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki 3 sifat: wajib, mustahil, wajib, dan jaiz. Nah, sifat wajib, sifat yang pasti dimiliki Allah dengan keagungan sebagai pencipta dan seisinya. Kalau sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib yang disandarkan dengan zatnya seperti pencipta alam semesta. Yang sifat jaiz adalah sifat yang boleh dilakukan atau tidak oleh Allah. Nah, selanjutnya itu sifat wajib dan sifat wajib itu ada 20. Nah, 20 itu dibagi menjadi
nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kalau sifat mustahil itu ada 20. Kebalikan dari sifat wajib, yaitu terdiri dari 4 kelompok: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan buat Mbak Fikri ya. Mbak Fikri yang tadi sudah maju dan merepresentasikan hasil resumenya itu lah. Bagaimana, ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya? Kalau tidak ada, kesimpulan hari ini adalah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu mustahil, ada yang jaiz, ada yang wajib seperti itu, dan ada juga perilaku orang yang beriman itu ada berapa ya, seperti itu ya. Di sini dicontohkan kan ada 3 ya, kan mungkin ada banyak, ada dalil juga tadi itu sudah ibu sampaikan ya, tentang sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, nah seperti itu. Nah, ada juga bukti-bukti fenomena sifat Allah. Kan buktinya kan seperti kita ada di bumi ini dan seperti itu, melalui kehidupan sehari-hari itu kan termasuk juga fenomena dari sifat-sifat Allah lah. Seperti itu ya pelajaran kesimpulan dari pelajaran hari ini. Nah, tugas minggu depan kalian adalah menghafalkan sifat-sifat wajib Allah beserta artinya, dan juga sifat-sifat mustahil Allah beserta juga artinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.